Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Kecerdasan Artifisial 2023A akan mempresentasikan progres proyek kami dengan judul Prediksi Hujan. Perkenalkan, saya Helen Nur Septiananda dengan NIM 231 dan rekan saya Michael Fahrudin dengan NIM 139 dan Arik Hibatullah dengan NIM 064. Untuk bagian yang pertama, yakni ada pendahuluan, latar belakang. Prediksi hujan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian banyak orang, terutama saat memasuki musim penghujan. Informasi mengenai kemungkinan turunnya hujan sangat penting karena hujan dapat mempengaruhi berbagai aktivitas dan keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sektor-sektor tertentu seperti pertanian, transportasi, konstruksi, dan pariwisata. Jadwal perjalanan, acara di luar ruangan, hingga strategi irigasi di lahan pertanian bergantung pada ketersediaan data cuaca yang akurat. Prediksi hujan akan sulit dilakukan jika dilakukan secara manual. Banyaknya hal yang memengaruhi terhadap turun atau tidaknya hujan semakin mendorong adanya sistem untuk mempermudah proses prediksi hujan ini. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembuatan sistem prediksi hujan. Sistem untuk melakukan prediksi hujan yang kami buat disusun menggunakan algoritma terbaik dengan mempertimbangkan akurasinya. Dari ketiga algoritma yang telah kami pakai, yakni Naive Bayes, Random Forest, dan KNN. Akurasi terbaik jatuh kepada algoritma Random Forest, sehingga dapat dikatakan dalam kasus ini, Random Forest merupakan algoritma yang tepat untuk digunakan. Pengembangan sistem prediksi dengan algoritma ini bertujuan untuk memprediksi turunnya hujan di hari besok dengan akurat. Dari hasil prediksi yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui apakah besok akan hujan atau tidak. Dengan itu, kita dapat melakukan atau merencanakan aktivitas yang dapat dilakukan di esok hari, terutama aktivitas yang bergantung pada cuaca. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma berbasis probabilistik yang sering digunakan untuk berbagai jenis klasifikasi. Algoritma ini, khususnya tipe Gaussian Naive Bayes, didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh ahli statistik dan filsuf Thomas Bayes. Prinsip utama algoritma ini adalah penerapan teorema Bayes atau hukum Bayes yang menghitung probabilitas kondisional, yakni peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan informasi awal yang tersedia. Keunggulan utama Naive Bayes terletak pada kemampuannya mengolah dataset berukuran besar dengan efisiensi tinggi, baik dalam proses pelatihan model maupun prediksi hasil. Selain itu, algoritma ini memiliki kecepatan komputasi yang sangat baik, menjadikannya cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan pengolahan data secara cepat. Secara bisa dilihat, untuk teorema Bayes, persamaan yang dipakai adalah persamaan ini. Gaussian Naive Bayes, salah satu varian algoritma ini, mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Pendekatan ini sangat efektif untuk memodelkan data kontinu dan sering digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi teks, dan analisis data medis. Untuk memahami algoritma Random Forest, kita harus mengetahui algoritma decision tree terlebih dahulu. Decision tree merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan untuk menangani masalah klasifikasi. Decision tree adalah struktur yang digunakan untuk memecah kumpulan data besar menjadi himpunan-himpunan data yang lebih kecil melalui serangkaian aturan keputusan. Setiap simpul daun pada pohon keputusan menandakan label kelas. Sementara, simpul internal dan akar merupakan simpul yang terdiri dari kondisi pengujian
atribut pada subset data dengan karakteristik yang berbeda. Simpul internal dan akar biasanya ditampilkan dalam bentuk oval, sedangkan simpul daun digambarkan dalam bentuk persegi. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Scroll ke bawah. Selanjutnya, algoritma random forest. Random forest adalah pengembangan dari metode decision tree yang memanfaatkan beberapa pohon keputusan. Setiap decision tree dilatih menggunakan sampel individu, dan atribut dipecah berdasarkan subset atribut yang dipilih secara acak. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan akurasi meskipun terdapat data yang hilang, mampu mengatasi outlier, serta efisien dalam penyimpanan data. Selain itu, random forest memiliki mekanisme seleksi fitur yang dapat memilih fitur terbaik, sehingga meningkatkan performa model dalam klasifikasi terutama pada data yang kompleks dan berukuran besar. Selanjutnya ada algoritma KNN. Algoritma KNN atau K-nearest neighbor adalah algoritma pembelajaran terawasi atau supervised learning yang sering digunakan dalam data mining untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan kemiripan dengan sejumlah tetangga terdekat pada titik-titik yang tersedia dalam dataset. Proses ini melibatkan perhitungan jarak antara data baru dengan data yang ada menggunakan berbagai metode, seperti Euclidean distance, Hamming distance, atau metode lainnya. Langkah awal dalam penerapan KNN adalah menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan untuk proses klasifikasi. Setelah nilai K ditentukan, algoritma menghitung jarak antara data baru dengan setiap titik dalam dataset. Setelah perhitungan jarak selesai, algoritma memilih nilai K tetangga terdekat dan keputusan klasifikasi diambil berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga-tetangga tersebut. Jika digunakan untuk regresi, nilai rata-rata dari nilai K tetangga terdekat dipakai sebagai prediksi. Keunggulan utama KNN adalah kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Namun, algoritma ini memiliki kekurangan dalam efisiensi jika dataset berukuran besar, karena memerlukan perhitungan jarak untuk setiap data dalam dataset. Selain itu, pemilihan nilai K yang optimal sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan menghindari overfitting atau underfitting. Selanjutnya ada evaluasi model. Dari pemodelan yang telah kami lakukan terhadap ketiga algoritma di atas, akan evaluasi berdasarkan akurasi yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma. Dengan dataset yang sama, ketiga algoritma ini menghasilkan akurasi yang berbeda. Algoritma naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 78,59%. Algoritma random forest menghasilkan akurasi sebesar 82,23%, sedangkan algoritma KNN menghasilkan akurasi sebesar 8,10%. Berikut merupakan referensi yang kami pakai dalam proyek ini. Baik, sekarang kami akan menampilkan progres kode yang telah kami buat. Yang pertama, kami akan mempreprocessing data train yang akan kami gunakan. Pada preprocessing, kami ada beberapa tahap yang kami lakukan. Pertama, kami mendrop data yang memiliki missing value sedikit, dikarenakan pada dataset kami banyak data yang memiliki missing value. Jadi untuk mengatasi hal itu kami akan mendrop data yang memiliki missing value yang sedikit. Bisa dilihat pada di sini. Setelah kami telah mendrop data yang memiliki missing value sedikit, kami melanjutkan dengan memprediksi value menggunakan regresi. Di antaranya, kami melakukan regresi pada kolom evaporation, cloud 9 AM, cloud 3 PM, dan sunshine. Setelah kami melakukan preprocessing, kami melanjutkannya dengan membuat algoritma.
Pada algoritma pertama ada naive Bayes yang bisa dilihat hasilnya nanti adalah begini akurasinya. Selanjutnya algoritma random forest. Untuk code-nya seperti ini. Jadi berdasarkan data yang sudah kami pre-processing, algoritma random forest menghasilkan akurasi sebesar 0,82 atau 82%, menghasilkan confusion matrix seperti yang tertera, dan matriks kelas 0 mendapatkan presisi sebesar 0,829, recall sebesar 0,888, event score sebesar 0,857. Untuk kelas 1 mendapatkan presisi sebesar 0,811, recall sebesar 0,723, dan event score sebesar 0,765. Untuk selanjutnya ada algoritma KNN dengan kode seperti yang telah tertera. Algoritma KNN dengan dataset yang digunakan menghasilkan akurasi sebesar 81,10%. Baik, setelah kami mendapatkan akurasi dari masing-masing algoritma, kami memutuskan untuk mengambil algoritma yang memiliki akurasi paling tinggi, yaitu random forest. Jadi setelah kami membuat algoritma itu, kami melanjutkan dengan membuat GUI-nya, tampilannya dengan memfokuskan pada algoritma random forest. Demikian presentasi progres project UAS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.